Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman. Jadi, pada kesempatan kali ini aku mau mengajak sekaligus memperkenalkan teman-teman dengan suatu aplikasi yang sangat menarik. Apa itu? Jadi hari ini aku memperkenalkan aplikasi Metaverse. Jadi Metaverse ini merupakan aplikasi penggabungan antara dunia nyata dengan dunia visual, di mana aplikasi tersebut dapat memberikan kita suatu visual yang seakan-akan kita itu sedang berinteraksi di dunia nyata. Seru banget kan? Jadi di era digital sekarang tuh pasti bakalan menarik banget kalau misalnya media ini dibawa untuk sebuah pembelajaran di sekolah gitu. Apalagi di era digital kayak gini, pastikan anak-anak itu lebih berfokus kepada gadget atau sesuatu yang berbau visual. Nah, langkah baiknya kalau misalnya media pembelajaran ini dibawakan, mungkin bisa lebih menarik peserta didik untuk melaksanakan mengikuti pembelajaran dengan baik. Jadi, bagaimana sih caranya? Ayo kita belajar. Oke, yang pertama yang harus paling dipastikan itu adalah pastikan jaringan internet yang kalian pakai itu kuat dan bagus agar dapat memperlancar jalannya Metaverse ini. Cara yang pertama, buka Chrome atau yang sering kita sebut Google, lalu kita searching Ready Player Me. Lalu kita pilih paling atas. Nah, tampilan awalnya itu akan seperti ini. Setelah ini, untuk yang belum mempunyai akun, pastikan mendaftar dulu. Kita bisa mendaftarnya di Sign Up. Pilih yang player, yang sebelah kiri. Nah, setelah itu, kita akan ditujukan kepada create an account. Jadi, untuk membuat akunnya itu hanya memerlukan email, password, dan repeat your password, itu password yang sama dengan bilik kedua ini. Lalu, sign up. Nah, setelah sign up atau mendaftar, kalian akan ditujukan kepada layar tampilan seperti ini. Nah, jadi di sini kalian bisa mengkreasikan avatar kalian sesuai dengan keinginan kalian. Selain mengkreasikan dari yang ada di sini, kalian juga bisa memakai foto kalian sendiri loh. Jadi kalian bisa memilih foto kalian dari sini, close file, atau jika mau lewat kamera, kalian bisa take a foto. Nah, langsung kalau misalnya menurut kalian avatar kalian sudah sesuai dengan keinginan kalian, kalian bisa langsung klik next. Nah, jadi nanti akan seperti ini tampilan jika kalian sudah mendaftar. Nah, sampai sini selesai pembuatan avatar. Lalu bagaimana untuk mengkoneksikan kepada kelas yang nantinya akan kita pakai? Selanjutnya, kita searching lagi spatial. Lalu kita pilih yang paling atas. Nah, setelah di sini kita bisa login kembali memakai akun kita. Nah, setelah login dengan otomatis, ini tampilan layarnya akan seperti tadi. Bedanya yang tadinya ini login menjadi create. Selanjutnya, untuk memasuki kelasnya, kita bisa mengklik create yang di ujung sini. Nah, kita akan ditujukan kepada halaman seperti ini. Kalian bebas memilih kelas mana saja yang ada di sini. Kelasnya bagus-bagus kan? Nah, kalian bisa memilih kelas mana saja yang ada di sini. Menarik kan? Bagus-bagus sekali. Misalnya kita memilih kelas yang ini, Heaven Stack.
kalian akan ditampilkan layar seperti ini. Ini artinya kalian sedang proses untuk memasuki kelas. Nah, ini dia tampilan ketika kita sudah masuki kelas. Untuk memperbesarnya itu kita bisa mengklik yang ujung sini, maximize. Dan ini akan memperbesar. Kita bisa menjalankan avatarnya itu menggunakan tanda panah yang ada di laptop. Oke, kita bisa memajukan, atau jika ingin loncat kita bisa menggunakan spasi. Dia akan loncat. Kita duduk dulu ya. Untuk duduk kita bisa menggunakan huruf F untuk sit. Lalu bagaimana cara menampilkan layar seperti PPT, PDF atau yang lainnya? Oke, kita bisa menggunakan plus yang sebelah ini, add content. Kita klik. Lalu kita bisa menguploadnya di sini. Select for your device. Akan otomatis ditujukan kepada file yang ada di laptop atau komputer kalian. Misalnya kita pilih materi PDF ini. Kita tunggu sebentar. Lalu jika sudah terdapat ini, kita bisa mengaturnya kecil, besar, ke kanan, kiri, ke atas atau ke bawahnya. Kita ingin memperbesar, kita klik. Lalu di sini ada tulisan scale. Kita bisa memperbesar ini, memperkecil, dan memperbesarnya juga bisa. Setelah ini kita bisa mengatur ingin diposisikan sebelah mana. Misalnya kita paskan dengan layar yang ada di ruang kelasnya. Oke, selesai. Kita akan bahas tentang saling menasihati dalam Islam. Jadi, dalam Islam itu ada beberapa tahap atau beberapa cara yang bisa disebut sebagai cara saling menasihati sesama manusia. Di sini saya mengambil 3 kategori, yaitu khutbah, tablik, dan dakwah. Yang pertama itu ada khutbah. Khutbah itu berasal dari kata khotoba yakhtubu khutbah, yang bermakna memberi nasihat dalam kegiatan ibadah seperti sholat apapun itu, wukuf, dan nikah. Lalu menurut istilah, khutbah berarti kegiatan ceramah kepada sejumlah orang Islam dengan syarat dan rukun tertentu yang berkaitan langsung dengan keabsahan atau kesunahan ibadah. Misalnya, khutbah Jumat atau sholat Jumat, khutbah nikah untuk kesunahan akad nikah, khutbah diawali dengan hamdalah, sholawat, wasiat taqwa, dan doa. Lalu selanjutnya ada tablik. Tablik berasal dari kata balagho yubaligu tablighon, yang berarti menyampaikan, memberitahukan dengan lisan. Menurut istilah, tablik adalah kegiatan menyampaikan pesan Allah Subhanahu wa Ta'ala secara lisan kepada satu orang Islam atau lebih untuk diketahui dan diamalkan isinya. Misalnya, dahulu Rasulullah SAW memerintahkan kepada sahabat yang datang di majelisnya untuk menyampaikan suatu ayat kepada sahabat yang tidak hadir pada saat itu. Lalu selanjutnya kita masuk ke yang ketiga, yaitu dakwah. Dakwah berasal dari kata da'a, yada'u, dakwah, yang berarti memanggil, menyeru, atau mengajak pada suatu hal. Menurut istilah, dakwah adalah kegiatan mengajak orang lain, seseorang atau lebih ke jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Secara lisan atau perbuatan, di sini dikenal adanya dakwah bil lisan dan dakwah bil hal. Kegiatan dakwah bukan hanya ceramah, tetapi juga aksi sosial yang nyata. Misalnya, santunan anak yatim, sumbangan untuk membangun fasilitas umum, dan lain sebagainya. Nah, terima kasih dan selesai materi yang saya contohkan di sini. Lalu setelah itu, jika sudah selesai, kita bisa menghapus PDF atau file yang kita cantumkan di sini. Bisa dengan tanda delete di bawah.
Sudah selesai. Dan sampai situ tutorial menggunakan Metaverse. Tapi dalam menggunakan kelas Metaverse di sini, antara website Ready Player Me dan Spatial, jika ingin dikoneksikan itu harus menggunakan Spatial yang premium. Jika Spatial tidak premium, maka itu tidak bisa dikoneksikan. Nah, seperti contoh sebelumnya dalam Ready Player Me, bahwa avatar yang saya edit itu bukanlah avatar yang seperti ini. Tetapi karena Spatialnya tidak premium, maka antara Ready Player Me dan Spatial itu tidak bisa dikoneksikan dan avatarnya pun akan berbeda. Tetapi jika menggunakan Spatial yang premium atau berbayar, itu bisa dikoneksikan. Maka avatar yang berada di Spatial ini bisa sama dengan avatar yang kita buat di Ready Player Me. Terus bagaimana cara, misalnya kelasnya sudah selesai, nah lalu kita bisa keluar dari kelas dengan memencet titik 3 di sini, lalu leave. Nah, maka akan keluar dengan otomatis. Nah, gimana teman-teman? Seru banget kan? Dan juga caranya juga gampang banget lagi. Jadi cukup sekian mungkin tutorial dari aku kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.